Annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan Rizky Gustam di podcast Annyeong. Ya, sudah tidak terasa ya. Akhirnya saya bikin podcast lagi. Kali ini sudah benar-benar jauh dari episode sebelumnya. Terakhir bikin podcast itu episode 7, itu bulan Januari. Dan sekarang di bulan ini, bulan April, yaitu episode 8 adalah episode yang sangat-sangat spesial dan menurut saya ini pengalaman saya yang salah satu menjadi pengalaman saya di sepanjang saya suka Korea-Korea, yaitu pertama kali video call bareng idol K-pop. Wah, waduh, sebenarnya sih waktu itu juga nggak kepikiran gitu, sempat sempat kepikiran kalau pengen gitu kayak orang-orang, kok bisa ya ada video call, kok bisa video call sama idol-idol sama biasnya tuh di share, di videoin, di kontenin gitu, di screen record. Ya walaupun itu cuman sebentar, nggak lama juga, paling yang aku tahu tuh katanya cuma semenit 2 menit. Tapi ya lumayan juga kan, cuman terus aku pengen gitu, cuman kepikiran aja waktu itu kan, kayak ih siapa ya, mau juga tuh, pengen juga tuh video call bareng idol K-pop, kan aku belum pernah ngerasain experience-nya tuh ya. Cuman selama ini kan kalau dapat yang kayak gitu kan, video call sama artis K-pop gitu kan harus pakai bahasa Korea ya, minimal bahasa Inggris gitu. Kalau idolnya berkebangsaan Inggris atau kayak NCT kan ada dari Kanada, ada Johnny atau Mark yang bisa bahasa Inggris. Kalau di Red Velvet ada Yeri yang bisa bahasa Inggris. Iya, bener gak sih? Ya, ada Wendy yang bisa bahasa Inggris. Masih bisa lah bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris aku masih lumayan lah kalau bisa dapat video call ya, phone call gitu. Cuman kalau misalnya dapatnya yang orang Korea beneran, kagok juga buat apa gitu ikut-ikutan video call, phone call sama bias sendiri gitu. Yang ada malah tatapan aja gitu ya. Tapi tidak berlaku dengan idol satu ini. Sebenarnya saya pengen bahas grup ini sih waktu pas mereka debut di bulan Februari itu ya. Tanggal 24 Februari debutlah grup baru dari SM yang sebelumnya di episode sebelumnya saya sudah pernah bahas juga di podcast tentang SM mau debutin ke grup baru yang katanya ada orang Indonesia yang katanya ada orang Indonesia gitu, cuman kita nggak tahu siapa. Dan setelah keluar teasernya ternyata namanya adalah Nyoman Ayu Carmenita yang dipanggil Carmen. Wah, saya pun terkejut gitu ketika melihat teasernya ya, teaser yang trailer debutnya Hearts to Hearts itu yang rilis di SM Town ya, SM Kwangya ya waktu itu ya, bulan Januari. Dan debut katanya 24 Februari, jadi lumayan lama itu jenjang waktunya ke Januari Februari. Terlihatlah Carmen di situ, wajahnya gitu, siluet, bukan siluet sih, wajah yang ya belum terlalu jelas lah, jelas sih, cuman terlihat cakep semua kan. Heart to Heart membernya waktu itu ada banyak ya, jadi saya nggak merhatiin ada berapa gitu, dan ternyata ada 8, banyak juga gitu kan. Pas sudah selesai trailernya, banyak yang screenshot, banyak yang nyari tahu, ternyata Heart to Hearts ini adalah girl group baru dari SM yang bakal debut bulan Februari dengan anggota berjumlah 8 member. Salah satunya ada orang Indonesia bernama Carmen. Wah, saya langsung, wah ini harus disupport ini, harus didukung ini, harus di ugal-ugalan nih, harus didukung secara ugal-ugalan nih. Tapi kan waktu itu belum tapi tahu ya Carmen nih dari mana, dari Indonesia dari mana, dari Jakarta kah, atau dari Bandung kah, atau dari Jogja kah. Kalau kayak di Takarang kan dari Jogja itu ada keturunan Bali juga. Kalau Zayan Zodiak dari Tangerang, dari Depok. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Iya bener kayaknya. Terus ada juga dari Kim, Vivi Up juga dari Kim dari mana ya? Dari Jakarta kali ya. Ya pokoknya
jelas gitu kan. Nah kalau Carmen ini kan masih, waktu itu Carmen kan terlihat masih, kita nggak tahu nih dia ini dari mana gitu. Jadi kita mikirnya, wah cantik juga waktu terlihat di trailer itu kan, di trailer debut itu gitu. Jadi episode 8 kali ini adalah berjudul pengalaman video call pertama kali bersama Dedek Carmen. Saya sangat-sangat waktu itu sudah tidak tahu harus seperti apa, sudah bingung dan takjub gitu, dan pusing, asam lambung, stres karena nggak tahu bakal ngapain, padahal sudah tahu gitu ya sama orang Indonesia. Jadi juga bingung gitu mau mau ngomong apa, bingung juga gitu, takutnya ntar terkesima gitu. Awalnya sih aku nggak yang pengen banget dapat gitu ya, cuman pengen gitu, nggak pengen dapat, cuman pengen tuh agak gimana gitu ya. Jadi awalnya waktu itu aku kan eh gabung di grup grup GO gitu, biasanya di line, biasanya di grup order tuh, nah ada namanya kumpulan orang-orang yang suka beli perintilan K-pop dari Selkor, dari Korea, dari Jepang, dari Cina. Mereka disatuin di satu grup. Biasanya banyak tuh grup-grup GO-nya. Nah, kebetulan di grup GO yang aku gabung itu mereka nawarin siapa yang mau ikut video call fansign. Video call fansign itu uh, kita dibantu apply gitu. Mau siapa, mau member siapa, mau si Carmen, mau Jiwo, mau Ian, mau Yuha, mau siapa lagi, mau Stella, bebas mau siapa, tinggal pilih. Dengan cuma beli album dapat satu raffle, dapat satu undian gitu. Jadi waktu itu aku nyoba lah beli satu album dengan grup order ini. Ada orangnya namanya di situ yang apa, yang ngefasilitasin, yang koordinir. Tinggal daftar doang, udah aku daftar deh satu nama undian, aku pilih ya Carmen, iseng-iseng aja. Dan ternyata itu pas bulan puasa sih, pengumumannya pas bulan puasa tanggal 20 Maret kalau nggak salah. Aku apply, aku daftarin diri aku, email segala macam, dan ternyata pengumumannya tanggal, nggak salah, kalau nggak salah setelah hari itu kalau nggak salah, ditutup tanggal 20, pengumumannya tanggal 21 atau 22 aku lupa, dan menang ya. Tidak menyangka bakal menang, ya Allah, terima kasih. Akhirnya waktu itu ya, bersyukur banget sih, mungkin ini berkah Ramadan gitu ya, sering-sering sholat itikaf di masjid, makanya waktu itu sering bermohon ampun gitu kan ya, tolong kabulkan deh. Ya Allah, akhirnya terkabulkan, akhirnya terjadilah video call saya dengan Dedek Carmen untuk pertama kalinya di tanggal 3 April 2025, itu hari Jumat. Aku masih ingat, itu pas lebaran. Udah lebaran, mau lebaran ketiga atau keempat kalau nggak salah itu. Jadi yang ada ini Interasia itu. Nah, jadi video call itu kebanyakan biasanya diadain sama event-event organizer yang udah sering ngadain dan kerjasama sama SM. Bisa ada yang dari K-Town, ada yang dari Interasia, yang akun Interasia, ada Mubit, banyak sih, ada dari mana lagi ya, KM Station gitu-gitulah. Pokoknya kalau kalian cari di Twitter, cari di web, biasanya banyak tuh yang gitu-gitu. Event-event fan call gitu banyak biasanya ngadain. Makanya biasanya kalau kalian ada dapat photocard gitu, POB pre-order benefit dari ngelihat wishlist, bukan wishlist sih, kayak daftar photocard yang masih review itu biasanya dari fan call, kalau nggak fan call dari fansign gitu. Jadi beberapa hari kemarin setelah melakukan video call dengan Carmen, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari follower untuk mereka yang udah nanya-nanya apa aja sih yang dibutuhin pas video call. Maksudnya ya mungkin mereka lebih ke pengen tahu teknisnya kali ya. Yang pertama, gimana sih cara apply-nya? Cara apply-nya ya.
Jadi biasanya kalau kalian pengen itu mending dibantu deh sama teman-teman dari yang udah berpengalaman. Biasanya di Twitter atau di X kalian cari aja, itu biasanya banyak orang yang ngebantu apply jasa video call bareng fansign, video call K-pop gitu ada biasanya. Kalau bisa gabung di grup order aja di GO lain, itu mereka biasanya banyak kok di Twitter. Cari aja. Kalau kalian pengen yang dari saya juga bisa sih, cuman saya nggak bisa nginvite kalian deh, harusnya dari adminnya itu. Jadi awalnya ya aku suka beli photocard aja, suka beli photocard terus diundang di grup order lainnya itu. Ya kayak biasa, beli-beli photocard, perintilan lewat Selcor, dan tiba-tiba salah satu adminnya nawarin siapa yang mau ikut video call nih, ada event fan call, video call fansign gitu online, bareng heart to heart, boleh pilih member. Harganya itu kemarin cuma beli album doang, beli harga album kok di Koreanya itu sekitar 200-an kalau dirupiahin. Jadi kalian siapinnya duit 200 sampai 250 ribu, nggak sampai 300 kayaknya. 300 mungkin sama ongkir kali ya. Jadi itu kalian sudah dapat satu album untuk satu nomor undian. Satu album untuk satu nomor undian. Nanti dipilih ntar gitu. Karena yang menang juga belum tentu yang beli banyak. Biasanya siapa tahu juga yang menang juga yang beli satu tuh bisa gitu kemungkinannya. Karena ya gimana ya, setahu aku sih dulu katanya banyak yang beli album tuh sampai 100 sampai 200, 500. Cuman katanya udah dibatasin katanya udah dibatasin, cuman nggak tahu ya. Biasanya sih yang kita nggak jamin beli banyak juga, tapi biasanya beli banyak pasti menang lah ya, pasti nggak mungkin nggak menang. Cuman ya kalian bayangin aja lah, Carmen itu waktu itu pas video call bareng aku, dia nerima cuma 20 orang, berarti kan nggak tahu yang apply Carmen ada berapa orang, anggaplah ada ribuan ya, berarti kan aku salah satu yang beruntung ya masuk 20 orang itu. Jadi tiap member ada 20 orang yang ngeladenin video call 2 menit itu gitu. Jadi bayangin aja, satu orang 2 menit, berarti kan 2 kali 10 sekitar 1 jam lah kalau untuk sesi video call ya. Kalau digabungin semua ya 20 orang. Kadang per sesi bisa 20 orang atau 30 orang, cuman ya beda-beda lagi tergantung siapa yang ngadain ya. Dan aku cuma beli satu. Waktu itu kan coba iseng-iseng doang, jadi ya aku cuma beli satu album. Cuman album itu dapat ntar photocardnya, POB benefit, photocard benefit dari member yang waktu itu nanti bakal selfie di fansign itu. Dan jadi dapat POB photocard itu ya dari kita beli album. Kalau nggak menang fansign, ntar album yang kita beli seharga 200 ribu itu nanti dikirim juga ke alamat kita bareng photocard eksklusifnya gitu. Jadi nggak rugi-rugi amat sih. Cuman kalau yang menang katanya aku nanti dapat tanda tangannya di album gitu. Jadi nanti terdapat album tanda tangan Carmen sama namaku di situ ditulis sama Carmen, namaku Rizky misalnya. Dan nanti ditulis sama Carmen tanda tangannya di album, sama dapat photocardnya random itu, bukan nggak milih itu, jadi ya dikasih random dari sananya sudah. Jadi ya begitu. Caranya ya kalian harus ikut GO group order lain aja. Nanti cari aja di Twitter, di X banyak kok. Ntar tanya-tanya sama yang udah pernah ikut, bisa juga gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, itu video call-nya pakai apa bang? Pakai HP apa kamera, laptop, sama itu harus punya akun lainnya atau Kakotok? Oh iya. Jadi ya video call itu setahu aku sih di situ tertulis kita harus nyantumin ID Kakotok. ID Kakotok itu ternyata agak ribet, ternyata aku kira nggak segampang yang aku kira gitu. Jadi ya harus kita pertama ya kayak regis kayak biasa. Kemungkinan kalian harus punya dulu akun Kakotok ya. Akun Kakotok itu jadi kalian harus bikin kayak biasa sih, bikin kayak biasa aja, email, verifikasi nomor HP, apapun lah itu, ikutin aja petunjuknya. Yang jelas nama kalian harus valid di KTP juga, sama harus di nama di video call juga harus sama gitu, sesuai dengan nama kalian. Jangan pakai nama-nama samaran lah ya, jangan pakai nama-nama yang
nama-nama second account itu aduh itu bisa mungkin di email, cuman kalau bisa namanya cuma harus sama, emailnya harus sama, nomor HP gitu-gitu, soalnya kan bakal dicocokin gitu-gitunya ya. Jadi kan bikin aja ID Kokotok dulu, katanya sih ID Kokotok itu sudah mulai kena blokir, nomor domestik tuh susah masuk gitu. Aku kemarin sempat khawatir gitu, takutnya nggak bisa video call, karena memang aturan Kokotok sekarang lumayan ketat, karena nggak bisa ngakses ke open chat room di luar gitu. Nah, aku kemarin sempat overthinking nih, jangan-jangan nggak bisa nih, batal. Tapi setelah nanya-nanya teman, ternyata bisa, alhamdulillah bisa gitu. Jadi ya kita harus chat dulu sama teman-teman yang udah punya duluan. Mereka suruh nge-add kita ya. Sebenarnya sih sama aja sih, kita nge-add dia. Cuman kayaknya sih kita nggak bisa nge-add balik gitu. Nge-add maksudnya bukan nge-add nambahin ya. Kalau nambahin teman bisa. Dia kan nge-add kita tuh, kita nambahin teman bisa. Cuman kalau kita nge-add atau nge-add manual sendiri, pakai nyari ID gitu agak sulit. Jadi ya usahain kita udah punya teman yang udah punya ID kotok yang lama, dan mereka juga udah pernah video call sebelumnya sama artis K-pop. Jadi ya mereka suruh add kita gitu. Jadi di add, ditanya, chat aja langsung, basa-basi aja. Kalau bisa ngobrol terus tuh chat, biar berasa kayak akunnya udah aktif gitu loh, biar dilihat sama sistemnya juga, wah akun ini sudah aktif ya. Dan ternyata setelah mau dekat-dekat hari video call sama Carmen, interasianya nge-add gitu, dan ternyata normal dan bisa aja, alhamdulillah. Cuman yang itu perlu hati-hati banget dari cara ngisi ID, email yang valid, verifikasi, autentikasi yang kayak keamanan gitu tuh harus benar-benar dijaga gitu. Dan masalah kalau untuk cuma bisa lewat di Kokotok aja, kayaknya sih Korea kayaknya pakai Kokotok doang deh. Kecuali kalau platform lain ya, kayak Jepang, Cina, aku nggak tahu pakai apa. Tapi setauku, sepengalamanku, kalau misalnya video call-nya berbasis global, mereka pasti pakai Kokotok gitu. Entah lewat laptop. Kalau yang lewat laptop atau tablet aku kurang tahu ya cara ini ya gimana. Jadi ya harus uh, yang aku tahu cuma lewat smartphone doang gitu. Ininya segala macamnya, seluk-beluknya. Jadi ya sebelum kalian ikut video call harus punya ini dulu, Kokotok. Kalau bisa bikin sekarang deh, siapa tahu ntar jaga-jaga kalian pengen ikut fansign video call kan, jadi nggak buru-buru, nggak mendadak bikinnya. Kalau aku kemarin memang agak-agak mendadak gitu ya, jadi lumayan panik dan hampir hopeless lah. Jadi ya untungnya alhamdulillah kebantu, jadi bisa gitu, normal aja gitu. Oke, next. Bang, WiFi SM emang sejelek itu ya? Aduh, gimana ya masalah WiFi SM mah aku nggak, tapi waktu memang video call sama Carmen tuh agak kesendet tuh di menit keberapa gitu, pas obrolan yang mana gitu aku lupa, pokoknya ada tuh bagian dia kesendet beberapa detik, sekitar 5 detik atau 6 detik lah. Jadi lumayan ganggu sih, dan aku nggak tahu ya entah jaringanku atau jaringan dari sana, tapi yang jelas sih di sana kan jaringannya kenceng ya, 5G ya, sedangkan kita kan di sini 4G gitu, 4G doang. Jadi kayak agak-agak nyesuaiin, entah nyesuaiin di sini apa, sana yang nyesuaiin juga nggak tahu. Masalah WiFi SM jelek atau enggak, kayaknya tuh nggak, bukan di kantor SM deh. Masa sih itu di kantor SM? Kayaknya di kantor yang ngadain ini deh, kantor yang ngadain event di kantor Interasianya deh, bukan kantor yang SM beneran ya. Kalau SM mah ya SM loh bro, kantor baru, masa WiFi masih jelek? Nggak mungkin lah. Tapi kalau jelek sih ketahuan apa? Keterlaluan banget. Soalnya beberapa teman-teman aku yang lihat video call, dan aku lihat beberapa yang video call yang menang video call juga sama Carmen, kebanyakan ada yang lelet gitu, ada yang nge-lag gambarnya. Jadi ya masalah WiFi SM lelet atau lambat juga aku nggak tahu ya. Mungkin antara jaringan Indonesia di Koreanya mungkin yang nggak nyatu gitu beberapa. Cuman ya nggak ini sih, nggak yang lelet banget juga. Cuman kalau ketemu sendatnya tuh betein juga gitu. Jadi ya udahlah, sabar-sabar aja. Yang jelas ya waktu itu aku video call juga 2 menit, nggak yang lelet banget sih. Cuma dapat
nge-lag-nya ya adalah beberapa momen, cuman setelah itu lancar lagi. Cuman yang ngebetain juga sih ya, cuma dikasih 2 menit, lelet lagi, ya jangan sampai lah. Ya alhamdulillah ya kemarin lancar-lancar aja. Kalau SM kayaknya nggak lelet deh. Udah kantor baru masa masih lelet sih. Mungkin 10 tahun lalu iya masih lelet. Ini kan udah kantor baru ya, masa SM wifi yang masih lelet kan nggak mungkin. Mungkin penyesuaian ini aja 4G ke 5G Korea sama Indonesia gitu. Oke, next pertanyaan berikutnya adalah gimana sih biar nggak grogi pas video call, Bang? Saya tuh grogi anjir. Jujur waktu pertama kali opening itu juga udah stuck gitu, udah apa istilahnya sekarang starstruck ya, starstruck. Nggak nyangka gitu, apalagi apa tangannya kan harus cepet gitu ya, kayak nge-screen recordnya, ngerekam suaranya gitu pakai laptop. Apalagi saya sendirian waktu itu, nggak ada temen gitu, nggak ada yang bantuin, jadi ya apa berjuang sendiri buat ngelakuin video call ini gitu, gugup keringat dingin banget. Jadi ya ya udah jalanin aja. Aku udah nyiapin beberapa pertanyaan malah. Aku udah nyiapin pertanyaan tuh, ada sekitar banyak lah, ada 4 gini. Yang pertama ucapan ultah. Yang Rahajang Wanti Wasato tuh udah aku catat, udah aku tulis. Jadi memang aku ucapin. Terus aku sapa aku dari Kalimantan minta disapa itu memang bener aku catat. Terus tanya penyanyi solois dari Indo itu juga beneran, sudah dijawab kan, dia nyanyi juga. Terus yang terakhirnya nggak sempet nih minta spoiler comeback tuh kapan, nggak sempet aku tanya, waktunya udah keburu habis, kelamaan di bagian selamat ulang tahun sama ini kali nyapa dari Kalimantan gitu, nggak berasa 2 menit doang udah habis. Ya begitulah kalau video call, itu juga udah dengan nada-nada yang nada-nada yang sudah terbata-bata gitu. Si Karpen mungkin paham aja kali ya, Cila paham. Kayak dia memahamin aku banget tuh. Aduh, pokoknya ya udahlah, antara seneng, sedih, greget, excited, tremor segala macem, udah nggak bisa nano-nano lah, pokoknya udah bingung mau ngapain. Jadi ya bersyukurlah bisa ini apa masih bisa fokus sama pertanyaan gitu. Jadi untungnya semuanya bisa kejawab dan senang. Carmen juga senang sambil mereka juga have fun, aku juga senang digombal-gombalin gitu. Ternyata ya Carmen di luar ekspektasiku juga sih, dia benar-benar se-fun itu, selucu itu gitu, se excited itu. Kayak apa idol-idol yang lain kayaknya mungkin juga senang gitu, cheerful gitu. Cuman Carmen ini tenaganya terlalu, aku berharap Carmen tenaganya segini aja, ternyata dia lebih ke atas banget gitu. Jadi aku bingung mau ngapain gitu, sampai awal-awal aja udah digombalin kan, bingung gitu mau ngomong apa kan. Jadi ya udah terima aja gitu, dan untungnya aku masih bisa napas teratur ya. Napas teratur. Mungkin kalau yang lain mungkin udah pingsan atau ngelongo aja tuh, udah aku melongo aja selama 2 menit nggak ada ngomong juga gua nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah udah terjawab semuanya gitu, walaupun spoiler comeback nggak ada. Cuman udah ada yang nanya juga spoiler comeback, katanya pas musim panas bulan Juni atau Juli katanya bakalan comeback Heart to Heart gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya tersampaikan semua walaupun terbata-bata, karena ya wajar sih baru pertama kali, jadi ya wajar agak cringe ya. Next, syarat apa aja yang dibutuhin dalam video call? Syarat mungkin lebih ke ini kali ya, apa ya, umur kali ya. Umur kayaknya harus punya KTP deh, pertama harus punya KTP. Itu udah pasti harus punya KTP. Udah kayaknya data diri doang sih, data diri. Soalnya nanti pas kalian menang ataupun nanti daftar awal apply gitu juga ditanya kayak data diri itu, nomor KTP berapa. Kayaknya sih nomor induk diliatin deh gitu, dikasih lihat, atau enggak nomor paspor. Kalau aku sih pakai paspor. Jadi kalian foto KTP gitu nanti, atau foto sama paspor kalian, di foto gitu selfie terus dikirim ke
ke yang event fan call-nya. Kalau aku kan Inter Asia, jadi yang dikirim itu fotoku sama foto pasporku dikirim ke Inter Asia lewat email gitu. Kalau menang ya, syarat-syaratnya sih yang penting 17 tahun ke atas sih. Jadi harus punya KTP, kalau nggak punya KTP susah. Jadi kalau kalian yang umurnya masih 15 atau 16, agak sulit ya. Kalau ini pakai orang juga lumayan sulit gitu, susah ngurusnya. Jadi ya harus punya data diri dulu, punya KTP sendiri. Next, itu video call-nya memang cuma sama satu member ya bang, nggak yang sama 9 orang langsung. 9, 8. Satu aja. Jadi raffle gacha apply fansign itu kan kalian pilih mau member sama siapa gitu. Jadi nggak langsung menang tuh menang ya, dapatnya ya yang sesuai kita pilih mau siapa. Kalau saya mau Carmen ya dapatnya Carmen. Kalau saya kemarin maunya Ian Sopian, dapatnya Ian gitu. Jadi ya nggak harus menang dapat langsung 8-8-nya video call, enggak, keenakan lah ya bahasa. Untuk pembeliannya ya bebas. Tadi ada yang nanya lagi, jadi nggak apalah ku jawab lagi. Undiannya cuma raffle-nya, gacanya cuma beli satu album doang. Nanti diundi. Kalau beli banyak mungkin tuh nambah kesempatan menang aja. Kalau kayaknya sih dibatasin ya belinya sekarang. Aku nggak tahu siapa yang mau beli 100 album, 200 album, aku juga nggak tahu siapa gitu-gitu. Tapi yang jelas ya beli satu pun kalau hoki ya pasti dapat sih. Masalah dapat member semuanya tuh nggak. Jadi cuma dapat satu orang aja. Jadi sesuai dengan satu member yang kita pilih. Jadi kalau pilih Carmen ya dapatnya Carmen, dapatnya ya 2 menit tadi, 2 menit lebih lah, 2 menit kurang lebih lah. Nggak mungkin lah 2 menit langsung diputus, enggak, mesti ada tandanya gitu-gitu. Seru lah pokoknya. Mungkin segitu aja yang udah aku jawab beberapa. Sisanya sih pertanyaan-pertanyaan yang sama aja gitu, yang udah aku jawab sebelumnya. Jadi ya cukup aja sih menurutku kalau untuk video call, fan call ya tata caranya ya seperti itu. Yang pertama ya kita punya data diri, punya KTP, punya akun ID Kokotok, terus nanti ditunjukin bukti KTP atau foto paspor atau pakai paspor juga bisa, KTP atau paspor ya, bukan dua-duanya, pilih salah satu aja gitu. Terus ya yang pertama sih harus punya akun Kokotok ya. Kokotok tuh harus kalian bikin dulu deh dari awal gitu. Maksudnya jangan tiba-tiba ikut terus baru bikin, jangan. Mending bikin sekarang deh, jaga-jaga aja gitu, bikin akun Kokotok. Kalau belum punya mending bikin aja, atau enggak nanti bikin sekarang, nanti suruh teman kalian yang udah punya duluan suruh nge-add kalian gitu, biar sudah lancar gitu komunikasinya, chatnya. Jadi bisa digunain secara normal gitu kan, nggak ribet lagi kayak saya awal-awal pas menang baru dapat tuh ini, baru daftar tuh ke Kotok, jadinya bingung deh. Dan untungnya bisa gitu. Kalau dalam hal untuk video call-nya sih, kalau sudah misalnya nanti di sebelum mulai itu biasanya dari krunya biasanya nelpon kita dulu, bukan nelpon sih, kayak nge-video call gitu loh, kayak ngemastiin kitanya gitu, kayak kita udah siap atau belum, kayak ngetes jaringan juga, kayak nunjukin KTP kita ke mereka, kayak video call tapi sama krunya ya, bukan sama member ya. sebelum jadi sama sebelum sama Carmen kemarin itu sama krunya dulu ngetes gitu. Jadi ya paling 10 detik lah, cuman ngasih lihat foto KTP sama foto paspor udah cukup. Jadi pada intinya ya, kalaupun aku juga mau pengen ikut video call, fansign gini ya harus lihat idolnya juga ya. Karena kalau beneran aku pakai idol yang beneran bisa bahasa Korea, sedangkan aku nggak bisa bahasa Korea dan bahasa Inggrisku juga nggak tapi lancar gitu. Jadi ya agak berisiko kalau ngikut gitu loh. Jadi ya kebetulan aja nih ada idol pertama dari SM, idol Indonesia pertama dari SM gitu, yang debut di SM, Carmen Heart to Heart gitu ya, excited lah gitu. Siapa yang nggak seneng gitu, yang bangga gitu, pengen banget kenal gitu dengan sesama warga
Indonesia ini kan. Jadi ya gas lah gitu, pokoknya support aja gitu. Gak yang harus gimana-gimana ngomongnya, memang ternyata ya langsung pakai bahasa Indonesia aja. Aku kira ngomongnya harus pakai bahasa ini, bahasa Korea atau bahasa Inggris gitu kan. Setiap video call aku lihat kebanyakan orang-orang gitu. Ternyata ya enggak, ya udah. Ternyata segampang itu aja, asal dapatnya idolnya orang Indonesia gitu. Kalau idolnya orang Korea, siap-siap aja lah kalian harus lebih banyak belajar gitu, minimal bahasa Inggris lah ya gitu. Intinya ini bakal jadi pengalaman yang gak terlupakan juga, video call pertama kali gitu bareng idol K-pop, terutama dari, apalagi dari Indonesia gitu kan, baru debut di SM gitu, satu-satunya pertama kali debut di SM, Heart to Heart, Carmen, orang Bali gitu, Bali girl. Ya wow gitu, sudah tercapai, sudah wujudku ini. Dan Carmen tahu kalau saya hidup, saya dipanggil abang gitu. Seharusnya bukan abang, beli-beli ya harusnya ya. Beli-beli ya, apa beli-beli.com. Bahasa Bali juga agak-agak belajar sedikit, kayak ngucapin ulang tahun tadi yang Wahajang Wanti Warsa atau Suksema gitu-gitu. Astungkara katanya banyak yang tahu. Di notice Carmen belajar apa ngucapin itu. Aku kan nggak paham banget ya, jadi nanya-nanya juga ke teman-teman yang paham bahasa Bali gitu-gitu. Jadi ya intinya seneng sih, pasti seneng lah, gila dapat video call dengan idol, kapan lagi gitu kan, belum tentu dapat nih seumur hidup. Yang dapat berkali-kali ya mungkin mereka belinya albumnya banyak juga kali ya, atau nggak tahu bakal apply terus, karena ya lumayan juga ya kalau misalnya satu kali apply seharga 200 ribuan. Kalau misalnya apply 10 kali, 5 kali ya kaliin aja 10, ya sekitar 2 juta atau sekitar berapa tuh, sejuta, 2 juta, ya lumayan juga kan. Kalaupun menang alhamdulillah, kalau enggak ya nasib. Untung-untungan juga, hoki-hokian juga. Jadi ya kita sebagai K-popers mah ya usaha aja lah, tetap support idol kita ya. Oke, segitu aja episode podcast saya kali ini. Pengalaman video call bareng Carmen benar-benar gak terlupakan. Semoga setelah ini Heart to Heart makin sukses. Ditunggu konser-konser berikutnya, konser world tour-nya, lagu-lagunya juga pasti bakal kita nantikan, karya-karya berikutnya ya. Kita tunggu comeback berikutnya bakal seperti apa. Oke, terima kasih. Annyeong, haseyo, annyeongers, podcast Annyeong. Sampai ketemu di podcast berikutnya, sampai ketemu di video berikutnya lagi. Dadah.